Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Pernahkah kita bertanya-tanya, di mana posisi iman kita saat kita sedang menarik garis di atas drawing board atau saat sedang berdiskusi di depan klien? Hari ini, kita tidak hanya bicara soal beton, baja, atau estetika visual. Kita bicara tentang Al-Quran, Sunnah, dan kreativitas arsitektur. Kita akan mengeksplorasi bagaimana membangun masa depan yang canggih, namun tetap berdiri tegak di atas fondasi wahyu yang kokoh. Arsitektur bagi kita bukan sekadar profesi, tapi adalah peradaban. Nah, sebelum kita bicara lebih teknis, mari kita bedah dulu apa sih sebenarnya ruh dari arsitektur Islam itu? Mari kita ke halaman selanjutnya. Seringkali kita terjebak dalam perdebatan, arsitektur Islam itu harus terlihat kuno atau modern. Padahal, intinya adalah simbiosis. Arsitektur Islam adalah keseimbangan antara nilai yang abadi, yaitu wahyu, dengan faktor yang selalu berubah, yaitu waktu dan tempat. Kita punya identitas yang melampaui batasan geografis. Artinya, sebuah bangunan di Jakarta dan di London bisa memiliki jiwa Islam yang sama meskipun bentuknya berbeda. Ingat, nilai Islam harus mendominasi pola pikir desain kita, bukan sebaliknya. Jika kita hanya ikut-ikutan tren tanpa filter, arsitektur kita akan kehilangan jiwanya dan hanya menjadi sekadar tumpukan material. Lalu, apakah Al-Quran itu seperti buku saku teknis yang berisi detail ukuran jendela? Ternyata tidak. Mari kita lihat fungsinya di slide ketiga. Banyak yang salah paham dan mencari denah lantai atau desain jendela di dalam teks suci. Teman-teman, Al-Quran dan Sunnah bukanlah buku spesifikasi teknis. Keduanya adalah sumber insight tentang bagaimana manusia seharusnya hidup. Wahyu mengajarkan kita tentang privasi, bagaimana aktivitas sosial seharusnya mengalir, dan apa fungsi ruang bagi kenyamanan penghuninya. Tugas kita sebagai arsitek adalah menjadi penerjemah. Kita mengambil esensi nilai kehidupan dari teks suci, lalu menerjemahkannya ke dalam bentuk fisik yang relevan dengan kebutuhan klien kita saat ini. Jadi, profesi arsitek ini punya kedudukan yang sangat terhormat dalam Islam. Ingin tahu seberapa besar tanggung jawabnya? Dalam Islam, kita mengenal konsep khalifah. Berbeda dengan lebah atau semut yang membangun hanya berdasarkan insting, kita manusia diberikan akal, penalaran, dan imajinasi untuk membangun dengan penuh kesadaran. Misi kita jelas, arsitektur adalah bentuk pelayanan kepada sesama manusia, lingkungan, dan pada akhirnya kepada Sang Pencipta. Rekan-rekan, setiap garis yang kita tarik di atas kertas adalah cerminan dari filosofi hidup kita dan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi, jangan remehkan proses desain Anda, itu adalah ibadah. Namun, menjadi arsitek muslim bukan berarti kita harus terus menengok ke belakang dan mengulangi desain masa lalu secara mentah-mentah. Ada peringatan keras bagi kita, jangan terjebak masa lalu. Solusi arsitektur masa lalu itu hebat karena mereka menjawab tantangan iklim dan sosial pada zamannya. Memindahkan desain mereka mentah-mentah ke masa kini, tanpa adaptasi, justru merupakan pengkhianatan terhadap semangat dinamis Islam itu sendiri. Psikologi manusia berubah, teknologi berkembang, dan tantangan lingkungan kita sekarang jauh berbeda. Islam secara tegas menolak taklid atau peniruan buta, bahkan dalam urusan desain. Kita harus berani berinovasi. Bicara soal inovasi dan tantangan zaman, salah satu isu paling mendesak saat ini adalah masalah lingkungan. Mari kita lihat bagaimana Islam memandangnya. Sekarang sedang tren green architecture atau sustainable design. Tapi tahukah Anda? Nabi Muhammad SAW sebenarnya adalah seorang environmentalist de facto pertama. Dalam pandangan Islam, keselamatan, keamanan, dan kebersihan lingkungan bukan sekadar standar teknis, tapi merupakan bagian dari prinsip keimanan kita. Oleh karena itu, arsitektur masa depan wajib hukumnya ramah lingkungan. Ini bukan sekadar mengejar sertifikat green building, tapi bentuk penghormatan kita terhadap ciptaan Allah Ta'ala yang telah diamanahkan kepada kita. Untuk mencapai desain yang berkelanjutan dan relevan, kita butuh keberanian untuk melakukan sebuah proses yang disebut ijtihad. Arsitek muslim harus melakukan ijtihad. Apa itu? Yaitu keberanian untuk membentuk opini independen dan mencari solusi kreatif demi memecahkan masalah zaman, namun tetap dalam kerangka teks suci. Jangan takut salah dalam berinovasi. Ada janji indah dari Allah Ta'ala. Jika kita berinovasi dan berhasil, kita dapat 2 pahala. Dan jika kita sudah berusaha maksimal namun hasilnya belum sempurna, kita tetap diapresiasi dengan 1 pahala. Tidak ada kerugian bagi mereka yang berpikir kritis demi kebaikan umat. Namun, kreativitas ini bukan berarti kita bisa berbuat sesuka hati. Ada rem yang harus kita pasang. Al-Quran berfungsi sebagai rem moral dalam desain kita. Seringkali arsitektur menjadi ajang pamer atau simbol kesombongan.
Di sini Islam mengingatkan kita akan bahaya dosa besar seperti pemborosan, isra, pamer, ria, dan arogansi. Bangunan yang kita buat memang menunjukkan status atau integritas kita, tapi jangan sampai bangunan tersebut justru menjadi jalan menuju kebinasaan spiritual kita karena sifat-sifat buruk tersebut. Estetika itu penting, tapi estetika yang beretika jauh lebih utama. Untuk menjaga etika ini, seorang arsitek membutuhkan dua hal yang harus berjalan beriringan, pengetahuan dan kesalehan. Keseimbangan adalah kunci. Ilmu tanpa kesalehan itu berbahaya. Kita bisa menciptakan gedung yang megah tapi merusak sosial. Sebaliknya, kesalehan tanpa ilmu itu tidak lengkap karena kita tidak bisa memberikan solusi teknis yang mumpuni. Pendidikan arsitektur Islam harus melahirkan profesional yang kompeten secara teknis, bermoral tinggi, dan punya tanggung jawab sosial. Ingat, sebagai arsitek, kita bertanggung jawab atas kesehatan, fisik dan spiritual masyarakat yang akan menempati desain kita nantinya. Sebagai penutup dari diskusi kita yang seru ini, mari kita lihat visi besar kita ke depan. Mari kita renungkan visi dalam Al-Baqarah ayat 200201. Jangan hanya mengejar kemegahan dunia yang fana. Arsitektur Islam yang sejati adalah manifestasi dari doa kita, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Tujuan akhir kita adalah merancang masa depan yang canggih secara teknologi, indah secara visual, namun tetap mulia secara spiritual. Mari kita bangun peradaban baru yang menyejukkan hati dan jiwa. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa klik like serta subscribe untuk konten-konten arsitektur lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.